Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Semoga teman-teman sekalian tetap sehat selalu dan tetap menjaga kondisinya dalam melakukan aktivitas-aktivitas kesehariannya. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah materi yang bisa dikatakan materi yang cukup penting juga dalam melakukan hal-hal atau interaksi-interaksi di masyarakat. Tentunya misalnya kalau dalam suatu percakapan, suatu komunikasi, atau dalam suatu public speaking. Nah, materinya itu adalah gimana caranya meningkatkan kepercayaan diri kita. Percaya diri atau self confidence itu merupakan suatu bentuk meyakinkan pada kemampuan dan penilaian diri sendiri dalam melaksanakan sebuah tugas misalnya dan memilih pendekatan yang memang dirasa cukup efektif. Nah, jika melihat ke bahasa gaulnya atau bahasa sehariannya percaya itu bisa dikatakan sebagai sebutan PD gitu kan. Nah, semua orang itu sebenarnya memiliki masalah dengan istilah yang satu ini. Artinya mereka tuh memiliki suatu rasa yang begitu kurang pada suatu bentuk kepedean dirinya sendiri. Nah, ada orang yang merasa telah kehilangan PD-nya itu, rasa kepercayaan dirinya itu mencakup hampir di sekitar seluruh wilayah kehidupannya. Artinya mungkin di lingkungannya dia udah nggak pede lagi, mungkin di rumahnya nggak pede lagi atau mungkin di dirinya sendiri nggak pede lagi, artinya dia mau melakukan gerakan-gerakan atau langkah-langkah, nah dia itu udah nggak pede lagi, sehingga tidak mungkin atau hal yang mustahil ia bisa memiliki rasa percaya terhadap keputusan yang telah ia buat sendiri. Nah, kepercayaan diri itu merupakan suatu hal yang termasuk dalam aset jadi itu merupakan suatu bentuk investasi penting dalam diri untuk bisa melakukan kehidupan aktivitas-aktivitas sehari-harinya dengan baik meskipun tidak dalam lingkungan sosial yang baik. Jadi teman-teman kalau misalnya memiliki rasa percaya diri yang baik, artinya itu adalah suatu aset meskipun teman-teman berada di lingkungan yang buruk, misalnya bukan berada di lingkungan yang baik. Nah, teman-teman di sini juga akan mampu melakukan hal-hal yang sifatnya positif secara maksimal dengan didasari atau dilatar belakangi dengan percaya diri yang kuat. Nah, menurut ahli filosofi salah satu ahli filosof Sigmund Freud mengatakan bahwa percaya diri itu merupakan suatu tingkatan rasa sugesti tertentu. Rasa sugesti tertentu yang berkembang dalam diri seseorang sehingga merasa yakin dalam berbuat sesuatu. Jadi di dalam diri kita itu, menurut Sigmund Freud itu, ada suatu tingkatan atau level-level rasa sugesti gitu. Semakin tinggi tingkatan atau level sugesti itu, maka seseorang itu sangat pede, artinya memiliki kepercayaan diri yang baik. Dalam hal ini artinya adalah kepercayaan dirinya itu memiliki makna yang positif bukan dalam hal-hal yang memiliki makna yang negatif. Jadi seseorang itu harus memiliki tingkatan atau level-level sugesti dalam dirinya yang kemudian dikembangkan sehingga memiliki rasa keyakinan dalam melakukan sesuatu. Misalnya kalau kita hanya memiliki rasa sugesti yang memiliki tingkatan yang rendah di dalam diri kita sendiri, nah itu akan membuat kita untuk sulit untuk berkembang dalam membuat suatu rasa kepercayaan diri yang maksimal, sehingga kalau kita misalnya melakukan sesuatu atau hal-hal atau aktivitas-aktivitas lainnya, kita itu merasa nggak percaya diri. Sedangkan menurut si Hamli percaya diri itu merupakan suatu bentuk keyakinan terhadap diri sendiri sehingga mampu menangani segala situasi dengan tenang. Kepercayaan diri itu lebih banyak berkaitan dengan hubungan seseorang dengan orang yang lain. Jadi menurut si Hamli ini adanya keyakinan pada diri kita sendiri. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak yakin pada dirinya sendiri, nah gimana dengan orang yang lain Artinya gimana orang lain yang Anda ajak ngobrol, misalnya Anda ajak komunikasi, percaya dengan Anda, sedangkan Anda sendiri nggak percaya dengan
diri sendiri, seperti itu. Jadi memang rasa percaya diri itu harus ditampakkan ketika melakukan suatu obrolan, ketika melakukan suatu bentuk komunikasi dengan orang lain, sehingga orang lain itu atau rekan bicara kita itu menilai bahwa orang ini memang memiliki kapasitas untuk menyampaikan informasi-informasi atau pesan-pesan yang benar-benar valid gitu, yang benar-benar real atau benar gitu, bukan berita-berita hoax, karena dia melihat dari sisi kepercayaan diri kita dalam menyampaikan informasi-informasi tersebut. Jadi seperti itu ya. Jadi kepercayaan diri itu lebih banyak berkaitan dengan hubungan seseorang dengan orang lain. Ini menurut si Hamli. Jadi jika teman-teman semakin sering ya, semakin aktif berbicara atau mengobrol atau berkomunikasi dengan orang-orang lain, maka kepercayaan diri itu teman-teman akan semakin meningkat, akan semakin berkembang, akan semakin terbentuk rasa kepercayaan diri yang sifatnya baik ya. Artinya kita memiliki kepercayaan diri yang begitu bagus sehingga dalam melakukan segala aktivitas atau hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan lingkungan masyarakat, nah teman-teman dapat mengatasinya dengan baik ya. Artinya teman-teman bisa tampil secara maksimal. Selain itu ya, teman-teman juga bakalan merasa inferior di hadapan siapapun ya, dan tidak merasa canggung apabila berhadapan dengan orang yang banyak, seperti itu. Ciri-ciri individu yang memiliki rasa percaya diri yang baik yaitu memiliki potensi dan kemampuan yang memadai. Artinya, dia itu memiliki tekad yang kuat dalam mengembangkan atau menyampaikan hal-hal yang ingin disampaikan ya, misalnya. Artinya potensi dalam menyampaikan sesuatu atau dalam melakukan hal-hal aktivitas itu sangat besar potensinya ya, dan memiliki kemampuan yang memadai. Artinya kapasitasnya untuk menyampaikan hal-hal itu memadai gitu kan. Dia memiliki kapasitas yang mampu untuk melakukan hal-hal ya yang sifatnya baik ya, misalnya. Karena memang ada seseorang itu, ada sebagian daripada orang ya, dia itu memiliki kemampuan yang kurang memadai. Artinya kenapa? Dia pengen menyampaikan sesuatu hal tapi kadar dan kapasitasnya itu nggak nyampe di sana. Akhirnya kenapa? Dalam penyampaiannya itu tidak maksimal gitu kan. Nah makanya orang-orang yang ya memiliki percaya diri yang baik itu adalah mereka mempunyai kemampuan yang cukup memadai. Kemudian yang kedua yaitu mampu beradaptasi dan berkomunikasi di berbagai situasi. Nah, jadi ciri-ciri individu yang percaya diri itu dia mampu ya beradaptasi di lingkungan manapun. Dia mampu melakukan komunikasi di berbagai situasi, baik situasinya baik ya maupun dalam situasi yang buruk ya. Artinya di sini situasi yang buruk misalnya sudah terjadi ketegangan ya, misalnya dalam suatu perdebatan, suatu dialog. Artinya udah saling emosi gitu kan. Nah, orang yang memiliki rasa percaya diri yang baik, nah dia itu mampu melakukan komunikasi dalam situasi tersebut. Dalam artian dia tidak mengikuti ya, dia tidak mengikuti suatu situasi yang lagi genting gitu kan. Dia tetap tenang gitu, dia tetap kalem gitu, dan dia tetap menyampaikan pesan-pesan atau informasi-informasi dalam perdebatan tersebut misalnya. Dan dia itu mampu beradaptasi dimanapun, apakah misalnya di lingkungan masyarakat yang umum atau berbicara di lingkungan misalnya di kalangan-kalangan pejabat atau pemerintah gitu kan. Karena memang terkadang ada orang itu ketika dia berhadapan dengan yang sifatnya masyarakat umum ya, dia itu mampu gitu, artinya dia memiliki kapasitas yang memadai. Akan tetapi ketika dia berbicara atau berhadapan dengan orang-orang yang memiliki jabatan atau tingkatan yang lebih di atasnya, nah dia tuh merasa agak down gitu kan, merasa agak nervous gitu. Nah, akan tetapi orang yang memiliki rasa percaya diri yang baik, nah di situasi apapun dia mampu beradaptasi. Kemudian yang ketiga yaitu mampu menetralisasi ketegangan yang muncul di dalam berbagai situasi. Seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya dalam suatu perdebatan di mana udah saling ngotot gitu kan, emosinya sudah saling sudah meningkat gitu. Jadi
tekanan darahnya ya mungkin udah pada naik. Nah, seorang yang individu yang memiliki rasa percaya diri yang baik, nah itu mampu membuat suasana menjadi netral lagi. Jadi suasana yang tadi udah nggak kondusif dibuat jadi kondusif lagi. Nah, orang yang seperti ini ya yang mampu melakukan hal-hal yang seperti ini dalam situasi yang sudah dikatakan tegang gitu. Nah, itu merupakan salah satu ciri-ciri individu yang memiliki rasa percaya diri yang baik, yang bagus. Kemudian yang terakhir yaitu selalu merasa tenang di saat mengerjakan sesuatu. Nah, artinya kenapa? Memang ada seseorang ya, atau sebagian orang itu ketika mengerjakan sesuatu dia itu merasa terburu-buru banget gitu kan, terasa cemas, gelisah dan lain-lain. Kan tetapi orang yang memiliki rasa percaya diri yang baik, yang bagus ya, dalam melakukan sesuatu, dalam menghadapi suatu masalah misalnya, dia itu selalu tenang dalam menyelesaikannya, dalam menghadapinya. Karena kenapa? Salah satu kunci keberhasilan seseorang menghadapi sesuatu masalah itu dalam sikap yang tenang. Karena kenapa? Orang yang memiliki ketenangan dalam menghadapi sesuatu itu, dia itu mampu mengeluarkan ide-ide dan pikiran-pikiran serta gagasan-gagasan yang baik dan cemerlang. Karena kenapa? Dia selalu fokus terhadap masalah yang dihadapinya. Jadi rasa cemasnya itu nggak ada, rasa takutnya itu nggak ada. Dia cuma fokus gimana menghasilkan atau mengeluarkan ide-ide atau gagasan-gagasan yang lebih bagus sehingga permasalahan-permasalahan atau aktivitas yang dilakukan itu dapat dilakukan atau dapat selesai dengan baik, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu memiliki kemampuan bersosialisasi. Jadi orang yang memiliki rasa percaya diri yang bagus itu, dia mampu melakukan suatu bentuk hubungan sosial yang baik. Artinya dia mampu bersosialisasi dimanapun dengan kalangan apapun gitu kan. Dalam proses sosialisasinya itu selalu terbilang atau bisa dikatakan berhasil. Artinya ada suatu bentuk perubahan ketika telah melakukan sosialisasi. Nah, misalnya dia melakukan sosialisasi di suatu tempat ya, bisa katakanlah di suatu perkampungan gitu. Dia melakukan sosialisasi terhadap bahayanya HIV/AIDS gitu kan. Nah, setelah dia melakukan sosialisasi tersebut, nah si audiensnya itu memiliki sikap suatu bentuk yang menggugah hatinya ya untuk menghindari hal-hal atau informasi-informasi terkait penyebab terjadinya HIV/AIDS gitu kan. Jadi antusias masyarakat yang telah diberikan edukasi dalam proses sosialisasi itu dalam menyikapi hal-hal yang mampu membuat penyakit ya atau penularan HIV/AIDS itu akan langsung direalisasikan. Kemudian yang selanjutnya itu selalu bereaksi positif di dalam menghadapi sebuah masalah. Ya, misalnya dengan tetap tegar ya, sabar dan tabah dalam menghadapi persoalan hidup ya yang berat, justru semakin memperkuat rasa percaya dirinya. Jadi semakin berat ya masalah atau misalnya suatu aktivitas yang datang padanya, maka dia akan semakin memperkuat rasa percaya dirinya. Kemudian selanjutnya itu memiliki kecerdasan yang cukup. Ya, jadi orang yang memiliki rasa percaya diri yang bagus itu harus memiliki sebuah kecerdasan yang cukup. Ya, bukan kepintaran ya, karena memang beda kecerdasan dan kepintaran itu ya. Jadi kecerdasan itu merupakan bagaimana sih kita mengeluarkan trik-trik ya, atau kita menggunakan tips-tips dalam menghadapi suatu masalah. Mungkin artinya kita mencari jalan lain ya yang dapat ditempuh untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. Orang ini ya memiliki kecerdasan ya, artinya memang orang ini dibekali kecerdasan intelektual mungkin gitu kan, sehingga dalam menghadapi suatu problem atau masalah itu akan segera dia atasi ya tanpa menggunakan waktu yang lama mungkin ya. Misalnya dalam pemecahan sebuah kasus, dia melihat berbagai macam aspek untuk menyelesaikan masalah atau kasus tersebut sehingga kasus tersebut dapat terselesaikan dengan cepat dan tentunya memiliki benang merah yang bagus. Kemudian yang selanjutnya itu memiliki kondisi mental dan fisik
yang cukup untuk menunjang penampilannya. Jadi maksudnya di sini mental adalah misalnya dia itu bukan tipe orang yang cemas ya, tipe orang yang gugup, tipe orang yang nervous ketika pengen berbicara di atas panggung ya, ketika ingin melakukan sosialisasi. Jadi dia itu memiliki rasa pede yang tinggi, artinya PD-nya ini bukan PD sembarangan, dia PD karena dia mampu melakukan sosialisasi edukasi atau penyampaian informasi kepada orang lain ya. Kemudian yang terkait fisik itu ya, fisiknya itu harus memadai ya. Misalnya kalau bisa yang melakukan suatu penyampaian atau public speaking itu di depan umum ya, memiliki penampilan yang bagus gitu kan. Nah, misalnya ada pun orang-orang yang memiliki kekurangan ya dalam bentuk fisiknya, akan tetapi karena memiliki kepercayaan diri yang baik, orang tersebut akan menggunakan kekurangan dari fisiknya itu menjadi sebuah kelebihan atau pengembangan dari dirinya sendiri dalam suatu penyampaian, sehingga penyampaian atau public speaking yang dia sampaikan itu secara maksimal ya dapat memiliki suatu bentuk penilaian dari audiensnya itu sendiri yang begitu baik. Jadi artinya kekurangan dijadikan sebuah bentuk kelebihan. Seperti itu. Sifat individu yang percaya diri yaitu mampu memikul tanggung jawab. Jadi segala bentuk hal-hal ya, apakah dia dalam menyampaikan sesuatu, apakah dia ditugaskan mengerjakan sesuatu, jadi dia selalu akan mampu memikul tanggung jawab dari hal-hal yang telah dilakukan ya. Misalnya dalam melakukan suatu pembicaraan atau dalam suatu edukasi atau penyuluhan atau sosialisasi, semua hal-hal yang dia sampaikan dalam kegiatan tersebut, dia mampu mempertanggungjawabkan apa yang telah disampaikan. Ya, kalau misalnya diberikan tugas ya, dia mampu mempertanggungjawabkan hasil dari kerja tugas tersebut. Jadi dia itu bukan tipe orang yang suka melarikan diri dari hal-hal yang menjadi bebannya dalam menyelesaikan tugas misalnya, seperti itu. Kemudian orangnya itu nggak mudah frustasi. Nah, terkadang memang orang itu ada yang diberikan suatu kritik sedikit ya, atau diberikan suatu evaluasi sedikit terkait dirinya sendiri. Nah, orang itu langsung merasa frustasi gitu. Artinya ini orang bukan tipe-tipe orang yang bijak ya. Jadi kalau misalnya orang itu merupakan orang yang bijak, nah dia akan menerima evaluasi atau kritik itu dan kemudian langsung melakukan evaluasi dan kritik pada dirinya sendiri. Dia nggak merasa bahwa itu merupakan suatu bentuk cacian mungkin atau hujatan atau hal-hal yang sifatnya negatif ya. Dia menganggap hal-hal tersebut merupakan hal-hal yang sifatnya positif dan tentunya akan membangun suatu bentuk yang kekurangan dari dirinya, sehingga orang-orang yang memiliki rasa percaya diri itu tidak mudah frustasi. Kemudian memiliki emosi yang stabil ya, sama halnya dengan yang frustasi tadi ya. Misalnya diberikan kritikan atau evaluasi, dia itu nggak mudah emosi gitu ya, tetap sabar aja, dengarkan apa yang disampaikan, apa yang telah dikritik atau diinterupsikan kepada kita, terus kita memberikan feedback ya yang baik juga, misalnya terima kasih atas kritikan Anda, semoga itu menjadi evaluasi kepada diri saya sendiri dan segera adanya perubahan terkait hal-hal yang kekurangan tadi, seperti itu. Kemudian mampu menerima tantangan dan tugas yang baru. Jadi individu-individu yang percaya diri itu dia itu memiliki perasaan yang suka terhadap challenge gitu ya. Dia suka tantangan gitu. Karena kenapa? Tantangan itu atau challenge yang baru itu merupakan suatu bentuk atau hal-hal yang dapat mengembangkan atau membuat kepercayaan dirinya lebih baik lagi ya, lebih meningkat lagi ya. Artinya ada hal-hal yang sifatnya baru yang belum pernah memang dialamin ya, atau belum pernah dilakukan, sehingga hal-hal yang baru itu merupakan suatu bentuk tantangan atau challenge gitu kan. Nah, ketika adanya tantangan baru, dia maka akan senang gitu, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah bersifat independen.
Artinya di sini dia itu nggak bergantung kepada orang lain. Dia merasa bahwa dia mampu menyelesaikan tugas tersebut ya. Misalnya dia nggak suka meminta tolong, minta bantuan kepada orang lain karena meminta tolong atau meminta bantuan kepada orang lain ya itu merupakan salah satu bentuk mencerminkan bahwa diri kita ini nggak mampu. Jadi sifatnya orang yang percaya diri yang bagus itu adalah independen. Kemudian yang selanjutnya menghargai diri dan usaha sendiri. Jadi ketika mengerjakan sesuatu ya yang kemudian hasilnya itu kurang bagus atau kurang maksimal, nah dia itu mampu menerima hasil tersebut. Artinya dia nggak menyalahkan dirinya sendiri, kok bisa sih saya nggak maksimal ya, kok bisa sih saya nggak begitu bagus dalam menyelesaikan hal-hal ini padahal saya udah usaha. Nah, orang yang memiliki rasa percaya diri yang bagus, dia itu nggak menyalahkan dirinya sendiri. Artinya dia merasa bahwa seginilah kemampuan saya. Ya, sampai di situ aja ya kemampuan saya dalam menyelesaikan hal-hal atau tugas-tugas tertentu. Artinya dia kemudian memotivasi dirinya untuk lebih meningkatkan gimana sih cara atau metode-metode yang akan digunakan jika menghadapi suatu masalah yang seperti ini lagi atau mungkin masalah atau suatu aktivitas-aktivitas yang memiliki semacam ya atau memiliki kesamaan dengan aktivitas yang telah dilakukan yang hasilnya kurang maksimal atau kurang memuaskan. Kemudian ya selanjutnya adalah mudah berkomunikasi dan membantu orang lain. Jadi orang yang ya percaya dirinya bagus itu memiliki tangan yang panjang. Artinya di sini tangan yang panjang mudah membantu orang lain. Jadi orang yang percaya dirinya bagus itu dia akan mudah melakukan komunikasi. Artinya dia mampu berkomunikasi sama siapapun ya. Dia nggak pandang siapa dia ya, kenal apa enggak ya, statusnya gimana gitu kan. Dia bisa melakukan komunikasi ke siapa aja, mulai dari kalangan bawah misalnya sampai ke kalangan yang atas. Sehingga karena mudahnya berkomunikasi tersebut, nah orang ini tentunya akan bisa atau selalu membantu orang yang lain ya, karena adanya suatu bentuk komunikasi yang begitu mudah dengan orang lain ya, kemudian akan membantu orang tersebut ketika ada suatu bentuk permasalahan yang dalam komunikasinya kepada orang-orang yang menjadi rekan pembicaraannya. Seperti itu. Terus ya gimana kita memupuk rasa percaya diri ya? Yang pertama kita melihat di sini adalah biasakan untuk memberanikan diri. Manfaat situasi atau memanfaatkan sebuah situasi sebagai salah satu sarana untuk berlatih dan membangun rasa percaya diri. Nah, dengan cara membangkitkan keberanian dan berusaha menetralisir ketegangan dengan bernapas panjang misalnya dan rileks ya. Jadi teman-teman harus membiasakan dirinya untuk selalu berani gitu kan. Misalnya ya, salah satu triknya kalau misalnya kita lagi nervous ya atau lagi gugup ya di atas panggungnya itu teman-teman bisa menelan liurnya sekali atau dua kali ya. Jadi stop dulu kalau udah merasa gugup dalam proses penyampaian sosialisasi atau seminar ya misalnya yang Anda sebagai pembicaranya, mungkin bisa di stop sekian detik dulu terus menelan liurnya. Nah, kemudian maka terkadang akan timbul lagi ya, biasanya bukan terkadang sih, biasanya akan timbul lagi rasa percaya diri kita. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman harus memberanikan diri ya dalam artian tetap rileks ya, menghela nafas atau menarik nafas yang panjang. Kemudian yang kedua yaitu membiasakan untuk selalu berinisiatif. Nah, salah satu cara efektif untuk membangkitkan rasa percaya diri itu adalah selalu berinisiatif dalam setiap kesempatan ya, tanpa menunggu misalnya perintah dari orang. Kemudian yang selanjutnya adalah selalu bersikap mandiri ya, melakukan segala bentuk sesuatu terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dirinya sendiri ya, dengan tidak selalu
bergantung dengan orang lain. Kalau misalnya teman-teman memiliki suatu suatu hal-hal yang merupakan kebutuhan dari diri sendirinya kita, nah itu nggak usah bergantung sama orang lain juga ya. Kalau kita bisa melakukannya, kenapa kita nggak ngelakuin gitu kan? Jadi nggak usah selalu minta tolong sama orang lain, minta tolong misalnya sama saudara, minta tolong sama sahabat atau kerabat ya. Kalau hal-hal itu bisa kita lakukan sendiri. Kalau misalnya kita nggak bisa, nah kita harus mencobanya atau menanamkan kepada diri kita bahwa kita ini sebenarnya bisa loh. Cuman kita ini kurang maksimal dalam menyelesaikannya misalnya atau dalam menghadapi hal-hal yang merupakan kebutuhan dari diri kita sendiri. Terus yang selanjutnya adalah memiliki rasa pengen belajar dari kegagalannya. Mau belajar dari sebuah kegagalan ya, itu merupakan sebuah sikap yang positif ya, yang harus dilaksanakan dalam menghadapi kegagalan ya. Misalnya adalah sikap mental. Sikap mental ini harus dirubah ya, artinya mental teman-teman itu harus dibuat menjadi lebih kuat lagi ya dalam menerima sebuah kegagalan misalnya, yang kemudian kita bisa mengambil hikmah ya dan pelajaran dan mengetahui ya faktor-faktor penyebab dari kegagalan tersebut. Seperti itu. Artinya setelah adanya kegagalan dalam penyelesaian suatu kasus mungkin atau hal-hal yang lain, nah teman-teman cukup mengambil hikmahnya aja, kemudian melakukan evaluasi diri. Setelahnya itu mencari gimana sih caranya agar kegagalan tersebut tidak terulang lagi, gimana metodenya dalam menyelesaikan kegagalan itu, sehingga kedepannya nanti jika ada aktivitas atau hal-hal yang serupa dengan yang sebelumnya yang merupakan gagal, nah itu bisa nggak gagal lagi, artinya sudah bisa maksimal. Kemudian yang selanjutnya itu nggak mudah menyerah ya, artinya dia itu bukan orang yang tipe cepat putus asa. Nah, orang yang pengen memupuk rasa percaya dirinya itu ya, dia harus menguatkan kemauannya untuk melangkah ya, bersikap sabar dalam menghadapi rintangannya atau hambatan dan mau berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah ya, yang merupakan suatu masalah yang harus dilakukan oleh seseorang individu untuk membentuk rasa percaya diri yang kuat dalam dirinya. Jadi ketika kita mengalami suatu bentuk kegagalan dalam suatu hal tentunya, teman-teman jangan terhanyut dalam kegagalan tersebut sehingga kemudian stagnan gitu kan. Teman-teman harus bangkit ya segera, jangan berlama-lama juga. Kalau misalnya bangkitnya langsung ya segera, jangan terhanyut dalam hal-hal kegagalan tersebut. Artinya jangan mudah menyerah ya, karena setiap orang yang gagal itu ya, orang yang berhasil itu adalah orang yang banyak gagalnya, akan tetapi dia tidak menyerah dalam kegagalan tersebut, dia langsung bangkit lagi ya, berjalan lagi, dia melangkah lagi. Nah, orang-orang yang nggak sukses ya itu, atau orang-orang yang dikatakan nggak berhasil itu adalah orang yang sekali atau dua kali yang mengalami kegagalan, akan tetapi dia nggak bangkit lagi, dia nggak melangkah lagi ya, seperti itu. Jadi usahakan rasa putus asa itu dibuang jauh-jauh. Kemudian yang selanjutnya, membangun pendirian yang kuat. Jadi pendirian yang kuat itu teruji ya jika kita dihadapkan dalam berbagai masalah, dan pengaruh negatifnya itu merupakan imbas dari proses interaksi sosial. Nah, individu yang percaya diri selalu yakin dengan dirinya dengan tidak berubah pendiriannya meskipun banyak pengaruh negatif di sekitarnya. Artinya, teman-teman itu harus memiliki rasa percaya diri, menanamkan komitmen kepada dirinya bahwa apa yang telah sampaikan saya harus mempertahankannya, saya harus tetap berdiri tegap di atas argumentasi yang telah disampaikan ya, dan tidak mendengarkan atau mengacuhkan hal-hal yang sifatnya negatif yang berada di lingkungannya, seperti itu ya. Jadi pendiriannya itu sangat
kuat. Seperti itu. Itulah tadi beberapa cara atau tips untuk memupuk rasa percaya diri di dalam diri kita sendiri. Ya, yang pertama saya ulangin, kita tuh harus berani, kemudian selalu memiliki rasa untuk segera berinisiatif. Ya, selalu bersikap mandiri, ya, independen, selalu mau belajar dari kegagalan, terus nggak mudah nyerah. Terus yang selanjutnya adalah memiliki pendirian yang kuat. Nah, apa dampak dari kurang percaya diri? Nah, yang pertama kita bisa melihat adalah tidak memiliki keputusan melangkah yang decisif. Artinya adalah kita itu selalu berpikiran atau memiliki progres yang sifatnya ngambang ya. Artinya keputusan kita itu selalu ngambang antara melangkah atau diem aja melangkah atau mundur aja ya. Dia itu berada di tengah-tengah, nggak di belakang nggak di depan juga ya. Dia berada di tengah, artinya ngambang gitu kan. Terus yang selanjutnya adalah mudah frustasi atau mudah menyerah karena adanya rasa yang kurang percaya diri pada seseorang itu, dia akan membuat orang tersebut mudah frustasi dan mudah menyerah karena memang tekanan-tekanannya misalnya atau kegagalan-kegagalan yang telah menimpa kita. Nah, memang itu sangat berat ya untuk dihadapin. Sehingga sebagian daripada orang yang memiliki rasa percaya dirinya kurang, nah orang tersebut akan sangat mudah frustasi dan menyerah. Kemudian yang selanjutnya itu kurang termotivasi untuk maju ya, artinya dia tuh udah takut maju, udah takut melangkah lagi, udah takut bangun lagi ketika adanya suatu kegagalan misalnya, karena kurangnya percaya diri, dia udah memiliki trauma lah misalnya ya kan. Nah, trauma-trauma yang seperti ini harus dihilangkan ya, karena kenapa? Karena kalau kita trauma secara berkelanjutan karena adanya sesuatu hal ya yang bisa kita katakan membentur suatu mental kita yang cukup begitu keras ya. Nah, itu harus ditinggalkan karena kenapa? Karena ketika rasa tersebut kita pendam terus ya, kita selalu menghayalkannya terus dan lain-lain sebagainya. Nah, kita itu nggak akan ada motivasi sedikit pun di dalam diri kita untuk melangkah lagi, untuk bangkit lagi, seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah canggung dalam menghadapi orang. Artinya bisa dikatakan pemalu gitu kan, nggak enakan gitu, seperti itu. Kalau orang-orang itu memiliki rasa percaya diri yang kurang, artinya kemudian dia tidak mampu melakukan sosialisasi ya secara yang baik misalnya. Artinya dia itu termasuk dalam tipe-tipe orang yang bisa dikatakan introvert gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah memiliki harapan yang tidak realistis. Artinya harapannya misalnya A tapi realistisnya B gitu. Jadi harapan nggak sesuai dengan ekspektasi yang dia harapkan. Kemudian yang selanjutnya adalah terlalu perfeksionis. Jadi memang ada sebagian orang itu memiliki rasa perfeksionis yang begitu tinggi. Hal ini dikarenakan karena rasa kurang percaya diri pada dirinya sendiri. Jadi dia tuh pengen banget ini harus sempurna banget gitu kan, perfect ya, harus seperfect daripada yang lain misalnya. Karena kenapa? Kalau misalnya nggak perfect, nah itu nanti akan ada hal-hal negatif ya, hal-hal yang miring datang kepadanya. Misalnya tugasnya itu nggak maksimal, takutnya dihujat ya, misalnya kalau anak kecil ya, atau anggaplah seumuran SMP atau SMA, nah itu takutnya dibully gitu maksudnya. Jadi dia itu selalu berusaha untuk perfeksionis. Nah, hal-hal ini merupakan suatu bentuk yang sifatnya bisa dikatakan buruk ya. Karena kenapa? Kalau kita memiliki sikap yang harus perfeksionis, nah takutnya kalau nggak perfeksionis, nah itu akan membuat diri orang tersebut frustasi ya, dan mentalnya tentunya akan goyah. Kemudian yang selanjutnya adalah terlalu sensitif.
Jadi sedikit-sedikit diberikan evaluasi atau kritik, dia langsung sensitif. Artinya dia menanggapi kritik tersebut ya, misalnya dalam emosi yang tinggi ya, dia cepet emosional seperti itu. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi rasa percaya diri itu dibagi atas dua. Yang pertama adalah faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Jadi dari faktor internal ini adalah misalnya kemampuan pribadi. Rasa percaya diri itu hanya timbul pada saat seseorang mengerjakan sesuatu yang memang mampu dilakukan. Nah, kemudian selanjutnya contoh dari faktor internal adalah keberhasilan seseorang. Nah, keberhasilan seseorang itu ketika mendapatkan apa yang selama ini diharapkan dan cita-citakan akan memperkuat timbulnya rasa percaya diri. Kemudian yang ketiga adalah keinginan. Nah, ini adalah faktor internal yang ketiga, yaitu keinginan. Nah, artinya ketika seseorang menghendaki sesuatu, maka orang tersebut akan belajar dari kesalahan yang telah diperbuat untuk mendapatkan sesuatu yang tadi. Artinya untuk mendapatkan sesuatu yang gagal tadi, belum yang dicapai ya, belum dimiliki. Kemudian selanjutnya adalah tekad yang kuat. Nah, rasa percaya diri yang datang ketika seseorang memiliki tekad yang kuat untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan itu harus maksimal ya, tekadnya harus memiliki tekad yang benar-benar kuat gitu kan. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, faktor internal ya yang mempengaruhi rasa percaya diri itu adalah konsep diri. Artinya adalah bagaimana seorang individu memandang dan menilai dirinya secara positif ataupun negatif. Ya, mengenal kelebihan dan kekurangannya. Konsep diri ini merupakan suatu bentuk gambaran yang dimiliki oleh seorang individu tentang dirinya sendiri ya. Misalnya meliputi kondisi fisiknya, kondisi psikologisnya, sosialnya, emosional, aspirasi dan prestasi. Konsep diri ini mencakup semua konsep diri tentang citra fisik dan psikologis diri. Setiap individu itu ya, setiap orang itu akan mengembangkan konsep diri sesuai dengan bagaimana ia memandang ya atau melihat pada dirinya. Orang lain itu hanya melihat dirinya dan harapan ideal tentang bagaimana dirinya. Dengan hal ini, maka yang akan termanifestasi dalam perilakunya adalah bagaimana ia mampu untuk berperilaku sebagaimana persepsi yang diterimanya, baik dari diri sendiri atau orang lain maupun diri ideal yang diharapkannya ya. Individu dengan gambaran diri positif akan cenderung mengembangkan perilaku yang positif. Artinya dia penuh percaya diri ya, kemampuan problem solving dan lain-lain. Dan individu dengan konsep diri yang negatif itu akan cenderung memiliki sikap dan perilaku yang mengarah pada hal-hal yang negatif ya. Misalnya dia itu memiliki rasa inferior ya, dia memiliki rasa pesimis dan lain-lain. Jadi konsep diri ini gimana orang itu memandang dirinya sendiri. Artinya ketika dia memandang dirinya sendiri, kemudian dia menghubungkan dengan apa yang diharapkan oleh orang lain pada dirinya sendiri, nah dia itu mampu mengkolaborasi dari keduanya, kemudian dihasilkanlah suatu bentuk kepercayaan diri yang bagus sehingga dapat memaksimalkan penampilannya ya, mungkin seperti itu. Jadi itulah merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi rasa percaya diri dari internal. Kemudian yang eksternal itu ya, misalnya adalah lingkungan keluarga. Nah, keadaan keluarga itu merupakan suatu bentuk lingkungan hidup ya, yang pertama ya dalam kehidupan setiap manusia, setiap individu. Nah, lingkungan ini sangat mempengaruhi pembentukan awal rasa percaya diri pada seseorang. Rasa percaya diri itu adalah suatu bentuk keyakinan seseorang terhadap segala aspek kelebihan yang ada pada dirinya dan diwujudkan dalam tingkah laku sehari-hari. Nah, rasa percaya diri itu baru bisa tumbuh dan berkembang baik sejak kecil ya. Jika seseorang berada di dalam lingkungan keluarga yang baik,
tentunya. Namun sebaliknya, jika dia berada di lingkungan yang tidak memadai, maka akan menjadikan individu tersebut memiliki rasa percaya diri yang kurang. Kemudian pendidikan keluarga itu juga merupakan pendidikan pertama dan utama yang sangat menentukan baik buruknya kepribadian seseorang. Jadi lingkungan keluarga itu merupakan madrasah pertama ya, atau madrasah awal dari setiap individu. Kalau misalnya lingkungan keluarganya baik, tentunya rasa percaya diri si anak tadi akan menjadi lebih baik dan terus berkembang ke menjadi ke lebih baik lagi yang sebelum-sebelumnya. Artinya dapat ditingkatkan rasa percaya dirinya itu mulai sejak kecil hingga dewasa. Akan tetapi sebaliknya, jika berada lingkungan yang bisa dikatakan kurang memadai ya, madrasahnya kurang ya, artinya misalnya anak kecil yang berada di lingkungan keluarga yang semuanya serba sibuk gitu kan. Anak kecil ini cuma diasuh oleh misalnya asisten rumah tangga atau saudara-saudara atau extended family dari keluarga tersebut. Nah, tentunya akan beda ya rasa percaya dirinya itu dibandingkan dengan anak-anak yang memang diasuh secara langsung oleh lingkungan keluarga yang baik seperti itu. Nah, apalagi kalau misalnya anak tersebut berada di lingkungan keluarganya itu ya bisa dikatakan selalu berantem gitu kan. Apalagi kalau udah ada pisah. Nah, keluarga yang pisah ya bapak ibunya, nah itu tentunya akan membuat anak ini tersebut rasa percaya dirinya di suatu saat itu sangat kurang gitu kan. Seperti itu. Kemudian yang kedua ya, faktor yang mempengaruhi rasa percaya diri dari sisi eksternal yaitu pendidikan formal ya, artinya di sekolah-sekolahan, misalnya mulai dari SD, SMP, SMA ya, atau kemudian lanjut di tingkat perkuliahan ya, seperti itu. Nah, sekolah itu bisa dikatakan sebagai lingkungan kedua ya bagi anak, di mana sekolah itu adalah lingkungan yang paling berperan bagi anak setelah lingkungan di keluarga di rumah. Sekolah itu memberikan ruang pada anak ya, untuk mengekspresikan rasa percaya dirinya terhadap teman-teman sebayanya ya. Yang pertama kita bisa melihatnya contohnya anak-anak di sekolah itu gimana sih mengekspresikan dirinya kepada teman-temannya, yaitu dia itu memupuk keberanian untuk bertanya misalnya kan. Nah, selain daripada itu, di sekolah itu peran guru atau peran pendidik itu yang aktif juga bertanya pada siswanya. Jadi guru di sini juga sangat berperan. Kemudian anak tersebut misalnya dilatih berdiskusi ya, atau berdebat, mengerjakan soal di depan kelas ya. Ngerjain soalnya tuh di depan kelas ya, di hadapan teman-temannya, karena kita melihat ya banyak anak kecil ya yang itu diam aja di tempatnya, ngeliatin atau nungguin temennya yang naik gitu kan. Nah, orang-orang atau anak-anak yang memiliki rasa percaya diri yang baik ya dari awal, tentunya dia akan selalu berani untuk ngerjain soal di depan kelas. Kemudian itu bersaing dalam mencapai prestasi belajar, artinya dia memperebutkan ya ranking gitu kan. Nah, ada yang ranking 1, ranking 2 dan seterusnya. Mereka itu akan selalu dipicu ya, atau memiliki semangat untuk meraih ya tingkatan-tingkatan prestasi yang unggul ya, atau yang pertama. Kemudian adalah aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler ya, misalnya adalah pertandingan voli ya, pertandingan basket atau pertandingan bola seperti itu. Kemudian misalnya di lingkungan sekolah itu faktor yang mempengaruhi rasa percaya diri anak adalah berpidato ya, dia mampu melakukan public speaking gitu kan. Kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya dapat membentuk karakter atau rasa percaya diri ya. Misalnya dalam ada pertandingan lomba baca puisi mungkin ya, atau dalam kesenian ya, lomba tari, lomba lukis dan lain-lain. Kemudian selain daripada itu adalah pendidikan yang sifatnya non formal. Ya, salah satu
Modal utama ya untuk bisa menjadi seorang dengan kepribadian yang penuh rasa percaya diri adalah memiliki kelebihan tertentu yang berarti bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, rasa percaya diri akan menjadi lebih mantap gitu jika seseorang memiliki suatu kelebihan yang membuat orang lain merasa kagum. Nah, kemampuan atau keterampilan dalam bidang tertentu itu bisa didapatkan melalui pendidikan non formal, misalnya mengikuti kursus bahasa asing ya, atau melakukan suatu bentuk kegiatan-kegiatan jurnalistik ya, melakukan kegiatan-kegiatan seni vokal, atau keterampilan-keterampilan yang memasuki dunia kerja ya, atau pendidikan-pendidikan dalam hal-hal kerohanian atau keagamaan dan lain sebagainya. Sebagai penunjang timbulnya rasa percaya diri pada diri individu yang bersangkutan. Nah, hal-hal itu merupakan penunjang untuk menimbulkan rasa percaya diri seorang individu. Jadi itulah beberapa bagian-bagian dari faktor yang mempengaruhi rasa percaya diri baik secara internal maupun secara eksternal. Menurut si Harlox ya, faktor kepercayaan diri itu ada beberapa aspek. Ya, selain sebelumnya tadi yang dijelaskan adalah faktor dari internal dan eksternal, akan tetapi si Harlox ini mendefinisikan atau menggambarkan aspek-aspek yang merupakan faktor kepercayaan diri yang merupakan gabungan dari internal dan eksternal. Bisa kita melihat yang pertama adalah pola asuh. Nah, pola asuh itu merupakan hal-hal yang sifatnya demokratis ya, di mana anak itu diberikan kebebasan, dia itu diberikan tanggung jawab untuk mengemukakan pendapatnya dan melakukan apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Kemudian yang kedua adalah kematangan usia. Dalam hal ini bisa dikatakan dalam usia remaja ya. Remaja itu memang memiliki kematangan usia yang lebih awal ya, yang diperlakukan seperti orang yang hampir udah dewasa. Nah, pada kematangan usia ini diharapkan adanya pengembangan konsep diri yang menyenangkan sehingga dapat menyesuaikan dirinya dengan baik ya, baik itu jenis kelamin terkait dengan peran yang akan dibawakan. Misalnya laki-laki itu cenderung merasa lebih percaya diri karena sejak awal masa kecil atau kanak-kanak itu udah diberikan suatu wejangan atau suatu bentuk nasihat bahwa peran pria itu memberi martabat yang lebih terhormat daripada peran wanita. Akan sebaliknya ya, perempuan itu dianggap lemah dan memiliki banyak aturan-aturan yang misalnya harus dipatuhin, harus didengerin ya, seperti itu. Itu merupakan suatu faktor dari jenis kelamin menurut si Harlox ya. Artinya si pria itu memiliki rasa atau mindset ya yang lebih dibandingkan perempuan. Kemudian yang keempat adalah penampilan fisik. Nah, penampilan fisik itu sangat mempengaruhi pada rasa percaya diri ya. Daya tarik fisik itu yang dimiliki seorang itu sangat mempengaruhi dalam pembuatan penilaian tentang ciri kepribadian seorang individu. Jadi misalnya ada orang yang memiliki kekurangan fisik ya, misalnya anggaplah tangannya nggak ada sebelah ya, bisa dikatakan buntung ya, atau kakinya. Nah, tentu itu akan memberikan suatu pengaruh yang begitu luar biasa dampaknya kepada si individu tersebut, karena itu akan dinilai langsung oleh seseorang ya, atau si masyarakat yang berada di lingkungannya. Kemudian faktor kepercayaan diri yang selanjutnya adalah hubungan keluarga. Nah, seorang individu yang punya hubungan yang erat dengan seseorang di anggota keluarganya itu akan mengidentifikasikan dirinya dengan orang tersebut, keluarganya tersebut, dan ingin mengembangkan pola kepribadian yang sama, seperti itu. Apabila dalam keluarga tersebut diciptakan sebuah hubungan yang erat satu sama lain, hubungannya itu harmonis, saling menghargai satu sama lain, dan
memberikan contoh-contoh yang baik, itu akan memberikan pandangan yang positif pada individu dalam membentuk identitas dirinya. Seperti itu. Jadi memang hubungan keluarga ini sangat berpengaruh ya, seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa keluarga, lingkungan keluarga itu merupakan madrasah pertama untuk seorang anak. Terus yang selanjutnya adalah teman sebaya. Teman sebaya ini juga mempengaruhi ya pola kepribadian seorang individu ya. Yang pertama misalnya konsep diri individu itu merupakan cerminan dari anggapan tentang konsep teman-teman kepada dirinya ya. Kemudian yang kedua yaitu berada dalam tekanan untuk mengembangkan ciri-ciri kepribadian yang diakui oleh kelompok. Artinya adalah teman sebaya itu ya, kita lihat ya anak-anak itu kasus bullying itu cukup banyak ya. Nah, anak-anak yang memiliki mental yang kuat ya, yang kemudian dibully oleh teman-temannya, nah itu akan membentuk kepribadian ya dan mengembangkan ciri-ciri yang akan ditampilkan kepada teman-temannya. Jadi si anak yang dibullying tadi itu akan berusaha gimana caranya membentuk ciri-ciri kepribadian yang dapat diakuin oleh temannya. Jadi kekurangan-kekurangannya itu dia akan tutupin, dia akan usahakan gimana kekurangan itu nggak nampak lagi. Yang dimunculkan itu adalah kelebihan-kelebihan yang merupakan kemauan dari teman-temannya. Nah, anak seperti ini merupakan suatu individu yang tentunya memiliki kepercayaan diri yang baik ya. Artinya jangan mudah frustasi, akan tetapi kita melihat bahwa mental anak-anak itu memang sangat rentan terjadinya frustasi seperti itu. Makanya timbullah banyak bullying yang akhirnya berujung-ujung dari kematian, misalnya bunuh diri ya dan lain-lain seperti itu. Ini merupakan slide terakhir ya dari materi ini, dimana pesannya adalah janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi teman-teman sekalian jangan selalu merasa kurang percaya diri karena sebenarnya manusia itu diciptakan dalam derajat yang paling tinggi. Nah, kalau teman-teman paham akan soal ini, nah teman-teman akan memiliki rasa percaya diri yang baik dan bagus. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi-materi terkait gimana caranya meningkatkan kepercayaan diri kita sendiri pada video pembelajaran ini dapat menambah ilmu teman-teman, dapat menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman terkait gimana cara-caranya, gimana metode-metodenya ya. Dan harapannya teman-teman dapat merealisasikan hal-hal tersebut. Dan semoga pembelajaran ini juga memberikan suatu pembelajaran kepada diri saya pribadi. Jika ada kesalahan dalam proses penyampaian atau pelafalan kalimat atau kosakata dan lain-lainnya, mohon untuk dimaklumin. Dan jika slide-nya ya masih terdapat banyak kekurangan sehingga enggak elok untuk dilihat, semoga teman-teman dapat memakluminya juga seperti itu. Akhir kata, semoga teman-teman tetap sehat selalu dan dapat beraktivitas dengan baik ya. Dan semuanya berhasil dalam mencapai segala yang diinginkan dalam sebuah aktivitasnya. Saya tutup. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.